Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Hendan Febri Zakaria yang akan menjadi moderator pada sesi pertama ini. Pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai tentang gigi rusak. Dari pasien mengeluhkan gigi rusak, sehingga rata-rata pasien juga akan lebih memilih untuk melakukan pencabutan karena mungkin dirasa dari pasien itu simple. Tapi kenyataannya cabut itu bukan sebagai satu pilihan. Mungkin bisa juga dari kena cabut terus harus membuat gigi palsu sehingga lebih ribet. Nah, maka dari itu kita bahas mengenai pembahasan pada pagi hari ini dengan narasumber kita. Perkenalkan, beliau adalah Dr. Gigi Sylvia Leoni, spesialis konservasi gigi. Beliau alumni Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti pada tahun lulusan 1999, lulus sebagai spesialis konservasi gigi pada tahun 2007 di Universitas Gadjah Mada, sudah mengabdi selama 23 tahun di Demak dari tahun 2000 sampai 2002 di Puskesmas Gajah, selanjutnya 2003 sampai 2005 di Puskesmas Demak 1, selanjutnya 2005 sampai 2007 menjadi sekolah spesialis, dan 2007 sampai sekarang di Rumah Sakit Sunan Kalijaga. Selain itu beliau juga bekerja di Rumah Sakit Panti Wiloso di Dr. Cipto dan memiliki salah satu klinik yang terbaik di Kota Semarang, yaitu klinik Agape Aesthetic Dental Clinic. Langsung saja, nanti materi akan disampaikan kurang lebih 30 menit ya. Setelah itu akan ada tanya jawab kurang lebih 15 menit. Untuk itu saya persilahkan waktu dan tempat kepada Dr. Gigi Sylvia Leoni, spesialis konservasi gigi. Terima kasih Dr. Hendan. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita dikasih kesehatan, cuaca yang cerah untuk kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Demak, Dr. Aris, yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini untuk temu kangen menurut saya ya. Temu kangen karena selama 23 tahun saya bekerja di Demak, saya tidak pernah mengenal satu persatu dokter gigi hebat di sini. Jadi acara ini buat saya cukup menyenangkan karena saya bisa tatap muka langsung dengan para dokter gigi yang suka kasih rujukan ke Rumah Sakit Demak. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga oleh tim pemasaran rumah sakit dan humas, sehingga yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa terlaksana pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dokter-dokter gigi yang boleh menyempatkan diri. Senior saya hadir, Dokter Gigi Retno, Dokter Gigi Ari, Dokter Gigi Alfa, Dokter Gigi Sarini, itu yang Dokter Gigi Yulia. Yang saya kenal cuma itu doang. Jadi hari ini saya temu kangen mau kenal personil. Hari ini baru kenalan sama Dokter Doni. Salam kenal Dokter Doni. Nah, saya sebetulnya agak gugup ya hari ini karena biasanya saya siaran di Radio Good News Semarang atau Radio Kota Wali, di mana saya selalu siaran tanpa ada personilnya. Jadi saya di belakang layar bisa ngomong casisus tentang kesehatan gigi tanpa interaksi dengan wajah-wajah. Jadi hari ini saya cukup gugup sebetulnya di depan audiensnya para dokter gigi hebat sih. Jadi bila ada kesalahan saya mohon dimaafkan ya, karena saya gugup kok di panggung. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pemda Demak yang memfasilitasi saya untuk sekolah spesialis konservasi. Jadi sampai hari ini saya bisa ada di sini karena jasa dari Pemda Demak yang memfasilitasi untuk kepentingan pasien-pasien di Demak, sehingga saya bisa melayani masyarakat Demak lewat keilmuan saya sebagai seorang spesialis konservasi gigi. Sebetulnya saya sekolah spesialis konservasi itu bukan cita-cita saya. Saya tuh awalnya sangat ingin menjadi seorang ortodontis. Tetapi ketika dibeasiswakan oleh Pemda Demak, jadi karena kebutuhan daerah itu adalah konservasi. Jadi saya harus belajar sesuatu yang saya sangat tidak suka, yaitu endo. Kayaknya mungkin ada yang sama-sama saya. Saya sangat tidak suka pelajaran endodontis.
Bahkan waktu di Trisakti itu kalau ketemu temu alumni Trisakti, mereka sampai kaget, Sil, lu SP konser, nggak salah loh. Maksudnya waktu sekolah aja kalau pelajaran endo saya lari. Saya nggak mau, sama sekali nggak suka pelajaran endodontis. Tapi dalam dunia kerja, 80% tindakan kita, pasien selalu berhubungan dengan konservasi. Orang sakit gigi nggak bisa tidur bengkak cekot-cekot. Berapapun akan dia bayar demi dia bisa tidur. Demi dia bisa makan. Tapi kalau seorang orto, giginya tongos, berantakan, itu bisa ditunda. Nah, dulu saya pikir saya kepengen bikin pasien itu ke saya jadi cantik dengan orto. Nah, ternyata dalam berjalannya waktu sebagai saya seorang dokter gigi yang sudah bekerja 25 tahun, untuk menjadi cantik itu seorang pasien tidak harus lewat orto, lewat konservasi itu kita bisa membuat wajah orang jadi cantik, sehat dan tidak sakit. Itu yang penting. Hari ini saya mau presentasi semua kasus-kasus yang saya kerjakan dan ketika saya foto pasien yang akan saya publish itu selalu saya minta izin sama pasiennya. Saya nggak mau kena undang-undang ITE, berani posting gigi orang walaupun wajahnya tidak terlihat. Tetapi kita tetap harus inform consent bahwa saya mau posting giginya diperkenankan atau tidak. Lalu wajahnya kalian juga tidak dicantumkan di publish, tapi tetap minta izin, itu harus ya. Kita tiap hari dalam ilmu konservasi kita nih semua tahulah, apalagi kerjaan kita tiap hari berhubungan sama nekrosis, pulpitis irreversible, pulpitis reversible, itu makanan tiap hari. Sampai rasanya aduh makananku tiap hari kayak gini ya, pagi, siang, sore, malam kok kerjaannya ini doang gitu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk dokter-dokter puskesmas yang memberikan rujukan ke Rumah Sakit Demak. Di Rumah Sakit Demak itu saya sangat disupport dalam hal alat dan bahan yang sangat berkualitas. Jadi saya minta apapun, tim pelayanan dan manajemen selalu memberikan. Misal, dok, saya tidak bisa kerja baik kalau tidak didukung sarana dan prasarana. Oh ya, minta apa dokter Silvi? Saya kalau kerja manual tanpa didukung sama rotary endo, tangan saya bisa encok. Gak bisa. Jadi butuhnya apa? Rotary endo. Dibelikannya nggak 1, 2. Dahsyat ya? Dan itu bukan merek abal-abal. Yang bagus banget. Lalu dokter, saya butuh penambalan yang baik dengan bahan terbaik. Mereka tidak pernah mikirin harga. Akan dicucuk nggak gitu loh dengan pasien membayar dengan bahan yang dikeluarkan. Bonding terbaik, komposit terbaik, dan untuk endodontik pakai gutap terbaik yang rumah sakit swasta lainnya belum tentu mau membelikan. Demak membelikan semua yang terbaik, termasuk ini saya bukan promosi RSUD Demak ya, ini saya merasakan sendiri, saya kerja dengan fasilitas yang luar biasa. Untuk endodontik aja, gutapnya dikasih seal yang terbaik. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus selama saya di rumah sakit, saya banyak belajar tentang kasus-kasus. Jadi misalnya ya, itu saya tidak dapetin di puskesmas yang sudah 6 tahun saya bekerja di Demak sih. Selama di rumah sakit saya belajar banyak ilmu. Misal, dokter THT mau operasi sinusitis polip, giginya harus beres dulu baru dia mau cover. Contoh lagi dokter mata, dokter Debbie mau operasi glaukoma, katarak, giginya tolong dokter Silvi diberesin dulu. Dokter Wahyu, ada rujukan dari kulit. Nih ilmu saya makin bertambah dengan banyak rujukan. Dok, pasiennya gatal terus, nggak sembuh-sembuh. Udah dikasih salep obat, tidak sembuh-sembuh. Tolong giginya diberesin. Saya mikir, hubungannya apa gatal sama gigi, ya kan? Nah, akhirnya saya belajar. Oh, ternyata ada hubungannya. Lalu, ortopedi, dokter Sino, mau operasi kaki pasang plat, giginya diberesin dulu, dok. Kalau giginya nggak beres, saya nggak akan melakukan operasi. Nah, itu saya nambah ilmu lagi. Hubungannya apa kaki sama gigi? Nah, akhirnya saya banyak belajar di sini. Nah, terus dokter jantung mau operasi ada apa? Giginya harus beres. Jadi kadang orang mikir alah untu doang. Apa sih pentingnya untu? Ya kan sakitnya dicabut selesai. Nah, tetapi
kita sebagai tenaga kesehatan, kita tidak semerta-merta pasien datang resep rujukan pulang. Tugas kita adalah memberikan edukasi supaya pasien yang tidak tahu menjadi tahu tentang kesehatan gigi. Itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Lalu, kalau misalnya rujukan ke RSUD Demak, dokter, saya minta tolong dengan sangat, misalnya ngerujuk ke saya. Tulisannya nekrosis pulpa, pulpitis. Nah, tanpa dibersihkan sama sekali, tanpa disentuh sama sekali, bisa menegakkan diagnosis. Nah, jadi saya tuh temuannya nekrosis, tapi ketika saya bersihkan, oh masih pulpitis pasiennya. Jadi saya mengharapkan sih, untuk rujukan ke rumah sakit, paling tidak tahap pertama tuh dibersihkan dulu, disentuh dulu, baru bisa menegakkan diagnosis yang tepat dan benar. Jadi enggak, oh nekrosis ya. Nah, saya mentah-mentah, oh iya udah nekrosis. Tanpa dibius, nggak taunya pulpitis pasiennya kesakitan. Nah, seperti itu. Lalu, antara pulpitis reversible dan irreversible, selalu banyak yang salah. Nah, misalnya, dok, pokoknya sakit arsen semua. Padahal, misalnya dentinnya masih tebal. Dentin masih tebal dimatiin kan kasihan pasiennya. Nah, kita bisa lakukan dengan cara di pulp capping dulu, dipantau dulu. Misalnya dengan pulp capping obatnya itu mengandung pH yang lebih besar daripada 9. Bisa terbentuk jaringan tersier. Jadi kalau dengan pulp capping dia bisa sembuh, kenapa harus dimatiin giginya? Nah, itu reversible. Kalau sudah cokot-cokot nggak bisa tidur, baru kita melakukan endodonti. Nah, seperti itu. Ini suasana kerja saya bersama perawat-perawat gigi yang sangat solid dan cekatan banget. Jadi saya tuh sangat bersyukur dengan perawat-perawat yang handal banget. Saya nggak perlu banyak bicara di dalam ruangan, dia selalu tahu apa yang akan dia lakukan. Mau apa dok? Pengisian, siap. Nah, jadi mereka tahu, jadi saya nggak, ini ya mbak, pakai ini ya, pakai ini enggak, capek saya. Tapi mereka sudah sangat cekatan banget, apa yang akan dilakukan dia sudah tahu banget. Ini kasus yang saya kerjakan di Rumah Sakit Demak. Jadi pasiennya ini dari Purwodadi, semua ada datanya, ada kartu statusnya. Jauh-jauh ke Purwodadi pakai umum. Dia nggak punya BPJS. Jadi saya melakukan endodontik untuk anak 14 tahun. Anak 14 tahun giginya udah kayak gini. Nah, ini keluarganya dia orang RSUD Demak. Nah, setelah saya melakukan perawatan endodontik terlebih dahulu, baru saya melakukan bisa penambalan. Ini ngikutin pola giginya ya. Jadi selalu setiap saya mau kerja, saya mau lihat dulu foto dia sebelum kecelakaan kayak apa tipe giginya. Gigitannya seperti apa, tipenya seperti apa. Jadi kita tahu alurnya mau bikin desain seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini anak polisi di Demak. Giginya ditambal oleh ST Konsep. Saya nggak mau sebut nama ya. Ini jauh lebih baik dari koas yang ngerjain. Koas jauh lebih bagus kerjaannya. Bisa direstorasi seperti ini. Jadi semua yang kita tampilkan, hasil kerjaan kita kirim ke pasien. Before afternya seperti apa. Kalau di tempat saya di Agape, semua pasien, dok, urutan dari awal foto sampai akhir plus ronsen foto. Saya tolong di email semua. Orang kota lebih kikrik masalah itu. Jadi bukti kerja dia harus minta. Harus. Dan kalau kita kerjaannya benar, kita nggak perlu takut. Oh nggak bisa data diambil. Kalau kita kerja baik, kita tidak perlu takut melaporkan semua kerjaannya ke pasien dengan baik. Lalu seperti ini. Nah, seperti ini nih, kalau kayak gini, biasanya, ini udah abses, mesti di opening. Nah, belum tentu. Nah, setelah di ronsen foto ternyata baik. Ternyata cuman gingival enlargement. Karena apa? Karang giginya banyak. Jadi tidak harus serta-merta abses di endo. Lihat dulu, ini murni abses atau gingival enlargement. Jadi kita mesti tahu ya, diagnosis itu sangat penting di awal supaya tidak merugikan pasien. Nah, seperti ini. Nah, ini pasien, saya sih kepengen ini dicabut. Tapi ini pasien gula darahnya tinggi. Dok, mati-matian saya jangan sampai ada pencabutan. Nah, saya udah bilang, kalau tetap mau dipertahankan, tidak cukup dengan endo yang baik. Endo yang baik, bersih, tidak sakit. Tapi restorasinya harus kuat. Jangan sampai saya udah capek-capek endo, lalu restorasinya cuma pakai gelas ionomer,
Nggak bisa. Makan keripik, rempeyek, kacang pecah. Terus dirawat sama lu gagal nih. Nah, kan kita mesti kasih pengetahuan ke pasien. Jadi tidak cukup dengan endo yang baik, tapi restorasinya harus kuat. Jadi dipasang fiber di dalam. Fiber komposit tidak bisa di cover BPJS. Itu berlaku seluruh Indonesia lah peraturan itu. Jadi kita harus kasih tahu tidak hanya berlaku di RSUD Demak, tapi seluruhnya berlaku hal itu bahwa estetik yang tingkat tersier tidak bisa di cover BPJS. Nah seperti ini pasien Demak juga nih, asisten-asisten saya perawat gigi udah handal semua nih, pasang fiber apa gimana. Nah ini giginya fraktur, jatuh dari sekolah. Ya, setelah patahannya diambil, endodontik harus benar baik. Nah, baru dilakukan pemasangan fiber. Saya tidak terlalu suka dengan crown. Saya dokter anti crown banget. Sebisa mungkin tidak mau crown. Karena kalau crown itu, misal preparasi tidak baik, bocor, itu ngebongkarnya setengah mati. Susah. Tapi kalau direstorasi dengan komposit yang baik, penguat yang baik, misal ada bocor yang kelihatan tinggal ditambah. Tapi kalau crown, preparasi crown tidak baik, open, wah itu bumerang banget sih. Kesian pasiennya, udah bayar mahal-mahal, gagal. Nah seperti itu. Nah ini pasien Demak juga nih, dia nggak bisa bayar pakai composite, jadi saya tetap restorasinya dengan glass ionomer. Glass ionomer pun tetap kita harus bentuk alurnya, nggak cuma nempel kayak Mentos nempel gitu loh. Tetap harus ada faktor estetik, karena keilmuan kita adalah art and science. Jadi kita tidak udah tutup selesai. Skillnya di mana? Kita kan sekolah diajarin skill, art. Jadi walaupun pakai glass ionomer, kita harus membentuk dengan baik konturnya. Nah seperti itu. Keberhasilan perawatan endo tidak cukup dengan, oh bagus ya 3 bulan kumat. Nggak bisa. Nah jadi alat-alat yang baik, preparasi yang baik, itu tuh penting banget. Irigasi yang baik. Saya di rumah Agape Klinik itu punya 6 tim dokter, yang 2 dokter gigi umum. Kerjaan endonya sangat bagus, sangat. Saya tuh sampai telan ludah loh kalau melihat mereka kerja. Keren, endonya keren banget. GP. Dia bilang, dok saya nggak perlu sekolah SP konser, saya cukup dengan belajar, baca buku, ikut seminar yang banyak. Kerjaan saya nggak kalah sama SP konser. Keren. Maka setiap ada pasien konser datang, pasien butuh endo, kamu tangani. Keren kerjaannya. Bahkan di klinik dia pribadi yang di luar kerja sama saya, dia standar kerjanya mikroskop. Ketika masuk ke klinik saya, dokter punya mikroskop? Enggak punya. Kamu bisa kerja nggak tanpa mikroskop? Bisa dok. Keren banget. Jadi walaupun kita bukan seorang SP konser, cuman dokter gigi umum, kita jangan mau kalah sama SP konser kerjaannya. Gitu. Karena itu makanan kita sehari-hari. 80% tindakan gigi adalah konservasi. Jadi tekuni. Kayak saya nih, saya udah kejeblos di konservasi sesuatu mata pelajaran yang sangat saya tidak sukai. Kan tapi saya sudah terima nasib jadi SP konser. Lah gimana saya mencintai profesi ini? Ya, saya belajar mati-matian. Gimana caranya aku mencintai profesi ini, membuat pasien giginya bagus dan tidak sakit. Jangan sampai dok, saya nggak mau dok ditambal. Ditambal itu nanti sakit. Pasti. Nah, jadi bagaimana supaya tidak sakit? Ya endonya mesti bagus. Makanya selalu kalau dikonservasi endoresto selalu. Nah, jadi karena di Demak itu jalur pantura, jadi banyak pasien jatuh, kecelakaan, atau di sekolah dijorokin temennya. Udah kasusnya itu terus. Jadi banyak kasus gigi depan. Nah, seperti ini. Jadi endonya beres, baru, dan tidak semua pasien bisa bayar fiber post ya. Di Demak itu kuota untuk konservasi tertinggi menurut saya. Karena saya sudah survei. Rumah sakit A, B, C, D, E itu cuma melayani 4-5. Di Demak itu kuota saya 15 itu kalau pasiennya susah semua, 18-20 per hari. Nah ya walaupun umur saya sudah hampir mau 50, tapi saya masih semangat lah untuk endo-endo. Gitu. Jadi saya kepengen semangat itu juga menular sama teman-teman sejawat di sini. Nah ini dokter, abis pasien endo, saya nggak bisa nambel bagus kalau tidak pakai
retraction cord, benang retraction. Kita nggak bisa dapat cervical dengan baik kalau tidak pakai benang retraction cord. Itu kan barangnya murah, bisa disiapin. Nah, seperti itu. Nah, ini gigi. Nah, tambalan kelas 2. Saya tuh sudah punya matrik untuk kelas 2 tuh banyak banget di rumah. Sampai saya lagi mikir, mana yang terbaik bisa bikin bagus. Nah, saya sekarang baru tahu bisa bikin matrik kelas 2 yang sangat bagus hanya punya dance plate. Memang harganya mahal sih dok, tapi bagus banget. Saya bisa bentuk dengan bagus banget konturnya. Karena saya punya matrik untuk kelas 2 banyak banget. Nah, saya jatuh hatinya cuman pakai produk ini. Saya bukan dance play minded ya, tapi saya hanya curhat kerjaan saya. Nah, seperti ini ya. Jangan ngobrak-ngabrik gigi orang untuk cari saluran akar. Akhirnya perforasi. Jadi kalau kita mau opening, ya kita mesti ngerti. Ini anatominya kalau gigi premolar di mana, molar di mana. Saya dulu ya waktu pertama kali belum ngerti saluran akar, itu saya gambar pakai spidol, pakai bolpen. Ini gimana ya alurnya ya supaya saya nggak salah ngebor, gigi orang berantakan nggak karu-karuan, cuman nyari saluran akar. Kan kasihan kalau dibor terlalu banyak, lemah pendukungnya. Jadi saya waktu belum mengerti tentang anatomi saluran akar, saya belajar spidol dulu, buka buku. Oh, gigi atas itu di mana ya, segitiga, gigi bawah bagaimana ya, supaya saya bisa bikin alur yang baik seperti itu. Ini retreatment dok. Ini pasien kesakitan. Begitu di ronsen foto, ternyata gutapnya tidak penuh. Saluran akarnya ada 3, cuma dikerjain 2. Ini kalau retreatment ini buat saya nangis. Karena kerjaan capek retreatment tuh. Karena bongkar gutap yang sudah mengeras, apalagi dokter yang lama pakai semennya sangat bagus. Setengah mati ngebongkarnya. Beneran setengah mati. Jadi saya biasa pakai silol untuk ngambil gutap yang sudah keras. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa dapat kontur yang baik. Kita nggak mungkin bisa kerja baik tanpa didukung alat-alat yang baik. Nah, ini dok, ini sudah mati cukup lama, tapi dia tidak mau dibenerin karena dia nggak sakit. Nah, datang itu hanya mau, dok, saya tuh tujuannya datang cuma mau nambal, jangan diutik-utik yang lain karena saya nggak sakit. Nah, kita kan bukan kerjaan seorang tukang ya. Jadi kalau kita ke pasien itu, kalau kamu mau dikerjain sama saya, ikutin aturan saya. Karena kalau saya kerja itu satu paket, dalam harus bersih, baru restorasinya baik. Oh, saya nggak sakit dok, ngapain diutik-utik, nambal aja. Nggak mau. Pasien nurut sama dokter, apa dokter nurut sama pasien? Kan begitu. Jadi harus dalamnya bersih. Saya nggak mau jadi bumerang. Sudah ditambal indah-indah, besok begini, sakit tuh dikerjain gue. Nah gitu kan, kadang nggak sakit ya, yaudahlah saya tambal aja, nggak sakit kan. Nah, jadi kita jangan pakai ilmu gitu. Kita jangan nurut sama pasien. Kita kan bedanya arsitek sama tukang. Kalau tukang bangunan, ya udah surunan batu bata. Tapi kalau seorang arsitek, dia akan memikirkan bagaimana kekuatan bangunannya. Kena angin rubuh atau tidak, itu seorang arsitek. Nah, kita membedakan kita sama tukang gigi, itu beda. Kita sekolah. Ya, kita harus memikirin, ini kalau gua tambal sakit nggak? Kalau tidak pakai penguat fiber, makan kacang pecah atau tidak? Nah, itu tugas kita sebagai seorang dokter. Jadi membedakan dokter dengan tukang. Nah, ini seperti ini dok. Jadi dia kesakitannya itu dari servikal. Kita nggak mungkin endo dari servikal, pecah giginya. Jadi walaupun infeksi bermula dari servikal, tetap saya openingnya di oklusal. Karena arahnya jarum endo kan lurus. Nggak mungkin miring. Kalau miring, file saya bisa patah. Jadi ada pasien, loh kok dibolong ini 2? Kan yang bolong samping dok. Nah, kita tetap harus memberikan edukasi yang akan saya kerjakan ini ya Pak. Bermula dari sini, tapi saya bolongnya di atas supaya akses saya kerjanya baik. Nah, itu semua harus komunikatif. Nah, seperti ini. Ini pasien tadinya minta dibehel. Dok, saya nggak pede kalau nyengir, gigi saya miring. Lah, saya bilang, kalau cuma masalah di satu untu, ngapain dibehel, buang-buang duit.
Nah, tugas kita sebagai seorang spesialis konservasi tidak melulu cuma endo nembel. Bagaimana bisa membuat inklinasi gigi yang miring jadi bisa baik. Nah, betul. Kan dia nggak perlu keluar uang puluhan juta untuk behel untuk ngurusin satu untu doang. Ya, jadi kita bisa merestorasi, membuat desain untuk supaya giginya bisa inklinasinya baik, gitu, ya. Nah, ini juga giginya patah, tetapi miring, kan miring ini. Nah, ini kan miring. Nah, supaya dia bisa jadi tegak, kita merubah inklinasinya. Jadi nambelnya tuh main di resto lah. Ilmu resto itu tidak hanya cukup nambel lubang ditutup, nambel enggak. Ilmu resto itu luas. Gigi yang miring kita bisa rubah inklinasinya. Gimana supaya bagus? Veneer komposit dengan veneer porselen jauh lebih susah veneer porselen. Karena keilmuan pinternya seorang pasien dinilai ketika membuat art composite. Kalau veneer porselen tuh ya cuman kirim ke lab, pasang lemnya yang bagus, selesai. Tapi kalau veneer composite itu benar-benar keilmuan dokter diuji banget di situ. Ini saya belum crown, karena kalau case kayak gini nggak mungkin tidak di crown. Jadi setelah saya endo, ini fiber ya, fibernya tuh harus. Jadi kalau pasang fiber, biar tambalannya nggak kelihatan, fibernya nggak kelihatan, mendemin aja di dalam, mepet sama orifice. Lah buat apa di fiber? Fiber itu harus mendukung penuh kompositnya supaya dia ada penahannya di sini. Nah, ini restorasi sebelum di crown. Ini veneer ya, Dok. Giginya diasten. Saya suruhnya sih pakai keramik. Tapi dia nggak punya uang. Jadi keilmuan saya ditantang di sini untuk bisa ngerjain diastem segede ini. Tentunya kita harus cetak dulu pakai rubber impression. Kita harus bikin mock up dulu. Ini pasiennya setuju nggak nih? Ini nanti hasil akhirnya kayak gini nih. Di mock up, cetak pakai rubber impression. Kalau dia setuju saya kerjakan. Ini kalau saya nggak pakai rubber impression, nggak pakai mock up, omong kosong saya bisa kerja sebagus ini. Ini veneer komposit, bukan porselen ya Dok. Nah ini juga nih, ini kan udah hopeless nih kayak gini. Akarnya retak, ya akarnya retak kayak gini. Mau kerja gimana? Dulu saya waktu S1 saya ngeliat kasus kayak gini, cabut lah Pak, pasang gigi palsu ngapain? Nah sekarang sejak saya dari SP Konser, saya nantang ilmu saya kayak gini, apaan sih dicabut? Sikat, kerjain. Endo yang bagus, nah lihat fibernya harus mendukung penuh untuk bisa bikin core build up. Saya senangnya core build up Dok, pakai bahannya komposit P60, kuat, sama resin. Nah jadi Dok, kalau kayak gini, kalau ini pakai crown ya, ini crown. Nggak bisa kalau cuma tambalan doang, nggak kuat. Jadi crown harus bisa mendukung penuh, pegangannya harus kuat. Jadi kalau pegangannya nggak kuat, crownnya rubuh. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini keilmuan saya ditantang sih. Sebenarnya saya udah hopeless banget ngerjain kayak gini. Ini anak-anak giginya itu nggak ada benihnya, nggak ada benihnya. Mamanya saya bilang, Bu, ini choice-nya dicabut pasang untu palsu. Dokter, anak saya tuh masih umur belasan, masa pasang untu palsu Dok? Terus saya pegang giginya nggak goyang sama sekali, walaupun nggak punya akar loh Dok. Ini kan case-nya nggak cukup langka ya. Jadi saya bingung nih harus saya ngapain? Nggak mau dicabut. Terus kalau nggak dicabut kan dia jelek. Akhirnya tuh Dok, saya bermain estetik. Jadi pakai tambalan gusi. Ini kan tambalan gusi nih. Nah ini saya panjangin giginya. Ini gigi nggak punya akar sama sekali, tetapi tidak goyang. Nah saya udah bilang Bu, keberhasilan perawatan untuk model begini paling cuma 50%. Jadi one day gagal, ya Ibu harus ikhlas. Karena giginya sudah tidak ada akar sama sekali. Jadi saya bermain estetik di sini pakai tambalan gusi, giginya saya panjangin supaya sama dengan gigi sebelahnya. Nah Dok, saya punya pasien nambal satu untu 1 juta. Tapi dibuka tambalan gini, tambalan itu akan kelihatan berbayang hitam kalau di dalam tidak bersih. Itu pasti. Ketika kita buka tambalan lama,
Ini nabrak sudah berapa tahun? Baru 1 bulan dok. Baru 1 bulan kayak gini. Iya, 2 gigi 1 juta. Lalu kita buka, kita perlihatkan ke pasien. Semuanya data kita kirim ke pasien semua. Kalau di tempat saya seperti itu. Dibuka masih kayak begini kotor dok. Walaupun luarnya bagus, tetapi bakteri terus jalan ke dalam. Jadi udah ditambah kok jadi nekrosis. Karena dalamnya nggak bersih. Jadi kita kerja harus pakai hati nurani ya. Ini kita bisa mengukur diri kita tuh seperti apa lewat kerjaan kita. Jadi penghargaan untuk diri kita adalah lewat kerjaan kita. Seperti itu. Nah, ya jadi bagus, warnanya homogen, tidak ada belang kelihatan gitu. Nah ini pasien Demak juga fraktur. Ini perawat saya udah handal semua nih untuk kayak gini. Ini pasien belum lama ini di Demak. Saya posting di sosmed saya. Tidak pakai crown dok sama sekali. Pentolan saya cuman fiber. Kalau zaman dulu pakainya sekrupnya besi kuningan. Saya punya pasien di rumah. Dok gigi saya dipakai sekrup. Begitu saya buka sekrupnya apa dok? Sekrupnya yang segitiga klip buku. Digunting. Ditancepin di saluran akar. Fotonya ada semua, cuma saya nggak tampilin. Nah, ini pasien awalnya tidak ada lubang sama sekali, lesi periapikal pun tidak ada. Kesakitan hebat. Nah, kan saya bingung, ini gimana? Cross-an foto oke, tambelannya tidak ada, giginya pun tidak berlubang. Tapi diketok tok perkusi 1 per 1 sampai 5 kali saya ketok dari belakang ke depan ke belakang. Kesakitan ketika saya tok di gigi itu. Tidak ada lubang, tidak ada bekas tambalan, lesi periapikal bagus. Itu kan kalau saya sampai salah ngebor, berdosa banget nih rusak gigi orang. Nah, karena jam terbang saya cukup tinggi, saya tahu. Perkusi sakit, diginiin sakit. Mantap saya opening. Opening langsung bau. Padahal tidak ada lubang, tidak ada tambalan. Jadi jam terbang kita pegang pasien tuh berdasarkan pengalaman tuh penting ya. Begitu di endo, ditambal, dok enak bisa tidur. Nah, jadi kompleks lah kalau konservasi itu. Nah ini pasien Demak juga nih. Perawat saya tahu semua. Dok, gigi saya berubah warna. Saya udah ke dokter gigi fase pertama. Tidak sakit, tidak ada fistol, diketok perkusi pun tidak sakit. Jadi nggak perlu dirawat. Nggak kenapa-napa, nggak usah bangunin macan tidur, nggak kenapa-napa kan. Tetapi namanya busuk, kalau gigi berubah warna, pasti dia berubah. Warnanya beda, lebih hitam, lebih gelap daripada gigi yang sehat. Nah, saya nggak ada ronsen fotonya, di ronsen pun nggak ada kenapa-napa. Jadi saya langsung opening tanpa dibius, tidak sakit. Jadi apapun juga kita tetap harus edukasi ya. Gigi mati, jatuh sudah lama, takut ke dokter gigi. Ya dimotivasi untuk ini perawatan. Jangan menyimpan sesuatu yang mati busuk di dalam rongga jaringan hidup. Nah ini kasus baru juga. Kalau yang punya sosmed saya pasti saya posting ini. Ini gigi anak-anak dari Purwodadi. Giginya itu hipoplasia enamel menyeluruh satu mulut atas bawah. Cuma kan yang saya foto hanya space yang saya kerjakan. Jadi tidak pernah sikat gigi sama sekali dan mamanya kurang edukasi pendidikan di rumah. Nah jadi dia roboh semua 14 tahun. Jadi saya melakukan penambalan 1 per 1. Nih lihat ya sebelumnya. Ini kan bentuk anatomi untuk gigi I2-nya kan begini nih, miring. Kan saya nggak mungkin cuma nambel bolongannya doang. Tapi saya kepengen bikin estetiknya bagus. Jadi ketika dia nyengir, bentuk anatominya tetap saya pertahankan untuk I2. Nah seperti itu. Jadi kita bolongnya di mana? Yaudah situ aja saya tutup. Tapi kita bikin konsep. Ini kan anatominya harus dikembalikan ke kondisi awal sebelum dia terjadi anomali bentuk giginya. Nah seperti itu. Ini barusan di Demak. Barusan. Masih fresh. Pasiennya fistol. Nah bengkak. Nah, fase pertama cuman ngasih obat terus menerus. Terus saya tanya, udah berapa lama? Sudah 2 bulan dok. Kok baru sekarang kesini? Lah itu dok, katanya kalau dikit-dikit merujuk ke rumah sakit nanti dimarahin dokter Sylvia. Dokter Sylvia tuh galak. Jadinya diobatin terus sampai kempes. Kempes nggak? Enggak kempes. Mau tunggu sampai setahun pun tidak akan kempes. Jadi saya harus
trepanasi. Lah iya dok, saya kok dicekokin obat terus. Dicekokin obat terus, ginjalnya rusak. Suami saya operasi hidung di Singapura. Nah, saya tuh bingung karena dia habis dioperasi cabut gigi pojok itu, akhirnya jebol hidung. Minum susu keluar dari hidung, sikat gigi busanya keluar dari hidung. Akhirnya saya bawa ke Singapura, dijahit. Lalu dokter Singapura tanya, dok, obatnya mana? Kenapa harus minum obat? Loh, kan habis dioperasi, masa nggak minum obat? Saya tuh tinggalnya di Indonesia dok, bukan di Singapura. Kok nggak dikasih obat? Dia mengandalkan semua alat kita steril. Dan tubuh jangan dimanjakan dengan obat. Dokternya ngomong gitu. Tubuhmu punya daya untuk menyembuhkan diri. Dan alat yang kita kerjakan di ruang operasi semua steril. Jadi saya pulang tanpa obat. Dalam artinya, dan gue beli aja di Indo. Ya enggak? Kata kan kita kayaknya gimana ya, gak dikasih obat tuh rasanya was-was toh. Ya kan? Nah di sana seperti itu. Nah jadi kayak gini nih dok. Jangan nunggu sampai hancur. Saya tuh sebetulnya bukan galak sih, saya orangnya tegas. Tegas dan sangat disiplin masalah waktu. Jadi konotasi saya galak, saya kayaknya rada keberatan sih. Jadi ada fase pertama yang cekokin pasien seperti itu tuh. Dokternya galak. Ya, saya ngerujuk terus ke rumah sakit, nanti saya dimarahin. Nah seperti itu. Nah ini kasus yang saya tampilkan hari ini. Nah ini foto kemarin. Masih fresh dok, jadi saya tuh ingin menampilkan tim dokter gigi hebat kita di RSUD Demak. Ada dokter Danang, dokter Hendan, dan perawat-perawat gigi yang solid yang sudah kerja bertahun-tahun di sini. Jadi saya kerja bertahun-tahun dengan mereka tuh udah kayak keluarga banget ya. Nah ini, saya belum pernah foto sama mereka-mereka semua. Jadi kali ini ada acara ini saya terpaksa foto. Untuk saya pasang di sosmed saya. Nah, jadi moto Rumah Sakit Demak adalah senyum untuk kesembuhan Anda. Jadi kita kepengen pasien tuh pulang tuh puas, senyumnya tuh senyum tulus gitu loh. Nggak senyum karena terpaksa. Jadi saya selalu punya moto, kalau mereka adalah saya. Jadi ketika kita kerja pasien, kita selalu mikirin, kalau saya digituin mau nggak? Kalau saya digituin mau nggak? Andai saya jadi pasien itu dibegitukan sama dokternya, mau nggak? Jadi moto saya di klinik juga, andai mereka adalah saya. Sekian dokter presentasi saya. Terima kasih. Kalau ada masukan, ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.